Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini, anak-anak akan kembali belajar tentang tematik. Nah, kali ini dari tema 4, subtema yang kedua. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Nah, pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar tentang inti cerita dalam buku sastra. Nah, inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Nah, selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, inti cerita dalam buku sastra itu untuk mengetahui tokoh, peristiwa, dan inti cerita. Contoh, cerita tentang Pak Kadir dari Bu Pena di halaman 25. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak dapat menentukan tokoh, kemudian peristiwa dan inti cerita. Tokohnya adalah Pak Kadir dan para petani. Kemudian peristiwa yang terjadi adalah terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti dari cerita tersebut, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, nanti anak-anak coba temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari bacaan cerita yang lainnya. Nah, untuk menentukan pesan moral suatu cerita, cara mengetahuinya yang anak-anak lakukan adalah 1. Membaca cerita dengan cermat. 2. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, contoh tadi pada bacaan Pak Kadir. Nah, Ibu kembali ke bacaan ini ya. Nah, pesan moral yang bisa diperoleh dari cerita ini kira-kira apa? Nah, yang pertama, kita harus terus semangat. Yang kedua, kita tidak boleh pantang menyerah ketika mendapat sebuah masalah. Yang ketiga, bisa juga kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan sehingga lebih mudah diatasi. Nah, bisa salah satu ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak akan buat pesan moral dari bacaan Raja Parkit yang cerdik. Anak-anak bisa baca dari buku Bu Pena di halaman. Nah, di buku Bu Pena ada bacaannya. Silakan nanti anak-anak lihat di halaman 35. Kemudian tentukan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral itu merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian anak-anak ketika mau menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, pahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, berikutnya anak-anak akan belajar dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, di sini peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan, yaitu bom ikan dan pukat harimau. Ini contoh gambar pukat harimau, ya. Pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar yang bisa digunakan untuk menangkap banyak sekali ikan, dari ikan yang besar sampai yang kecil. Nah, penggunaan pukat harimau ini dilarang karena dapat menyebabkan penurunan jumlah ikan di laut atau malah bisa habis karena terlalu banyak diambil oleh nelayan. Nah, itu dampak negatif dari penggunaan pukat harimau. Nah, hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam terjaga, misalnya di daerah pantai, di laut, yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. 4. Memperhitungkan daur hidup ikan. Nah, ini perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Perbedaannya, nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar, kemudian menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Sedangkan nelayan modern itu menggunakan perahu yang bermesin, kemudian menggunakan peralatan tangkap modern, dan bisa juga memanfaatkan gelombang suara atau sonar untuk mendeteksi atau mengetahui di mana letak ikan. Nah, persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern adalah: pertama, sama-sama mencari ikan. Yang kedua, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mengandalkan perakiraan cuaca dan gelombang laut. Ketika mereka pergi berlayar, mau menangkap ikan, mereka harus mempertimbangkan cuaca dan gelombang laut. Nah, berikutnya, kalau tadi anak-anak belajar di daerah pantai, sekarang bagaimana penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga penghematan sumber daya alam ini adalah contoh dari menjaga keseimbangan alam. Nah, bagaimana caranya? Pertama, menghemat air saat mencuci. Kemudian yang kedua, hemat saat menggunakan kertas, ya. Karena kertas ini terbuat dari pohon. Semakin banyak kertas yang anak-anak gunakan, semakin banyak kebutuhan pohon dan semakin banyak penebangan pohon yang dilakukan. Nah, jadi anak-anak harus berhemat dalam menggunakan kertas. Berikutnya, jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Nah, contoh ini skema kegiatan ekonomi pembuatan teh, ya anak-anak. Dimulai dari petani teh. Kegiatan petani teh ini mulai dari menanam, memetik, kemudian memupuk, itu termasuk kegiatan produksi karena nanti akan menghasilkan daun teh yang baik untuk diolah menjadi minuman teh. Nah, kegiatan pabrik teh ini juga termasuk kegiatan produksi karena di sini dibuat dari daun teh tadi dibuat menjadi teh kemasan, ya. Kemudian daun-daun itu dikeringkan, dikemas, kemudian dipak, nanti akan didistribusikan. Di kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang, ya. Disalurkan dari pabrik menyalurkan teh yang sudah jadi ini yang ke
toko-toko ya, atau ke pasar atau ke warung atau ke supermarket. Nah, kegiatan menyalurkan barang ini disebut dengan kegiatan distribusi. Nah, kegiatan supermarket atau minimarket ini menjual teh yang sudah dikemas tadi, teh yang sudah jadi tadi. Kegiatan menjual itu termasuk juga kegiatan distribusi. Kemudian mungkin anak-anak membeli teh di minimarket atau di toko, di warung. Nah, kegiatan membeli, kegiatan menggunakan. Nah, menggunakan barang, membeli, memakai itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, di sini orang menyeduh teh untuk diminum. Ini adalah kegiatan konsumsinya. Nah, kegiatan pengolahan bahan baku itu disebut kegiatan produksi. Misalnya membuat makanan, membuat pakaian, itu kegiatan produksi. Nah, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. 3. Kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. 4. Kangkung dijual kepada pembeli. 5. Kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, sebutkan tahap-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kegiatan ini adalah kegiatan produksi. Gambar kedua juga kegiatan produksi. Gambar ketiga, ini ketika kangkung siap diantar ke pasar. Berarti kegiatan menyalurkan barang, yaitu kegiatan distribusi. Nah, berikutnya kangkung yang tadi sudah disalurkan ke pasar dijual kepada pembeli. Ini kegiatan jual beli termasuk kegiatan distribusi. Dan yang kelima, kangkung yang telah dibeli kemudian dimasak untuk dikonsumsi. Kegiatan mengonsumsi, memakai itu disebut kegiatan konsumsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang sila pertama. Sekarang hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila simbolnya seperti ini, berupa rantai yang berbentuk bulat. Ini juga berbentuk seperti persegi ya, rantai berwarna emas. Nah, arti simbol tersebut, rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua, contohnya membantu nenek menyeberang jalan, merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Anak-anak bisa cari sikap-sikap lain yang sesuai dengan sila kedua. Nah, ini contoh sikap ya yang sesuai dengan sila pertama hingga sila kelima ya. Sila pertama contohnya menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap yang tidak baik, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Kemudian pada sila kedua, contoh sikapnya adalah menolong teman yang kesusahan. Pada sila ketiga, contoh sikapnya menggunakan produk-produk dalam negeri. Pada sila keempat, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Pada sila kelima, contoh sikapnya adalah membiasakan hidup hemat. Nah, pada muatan SBDP, anak-anak akan belajar tentang ilustrasi. Kemarin sudah belajar tentang gambar 3 dimensi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi yang pertama, menentukan tema, membayangkan kegiatan,
menggambar sketsa, menyempurnakan gambar. Nah, kemudian bila gambar itu sudah dibuat, anak-anak bisa melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut. Contohnya ini ada contoh gambar pemandangan. Contoh apresiasinya, hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, anak-anak bisa buatkan apresiasi anak-anak masing-masing dengan kalimat yang bagus, ya, tidak harus sama dengan ibu. Nah, baik, demikian penjelasan ibu pada pagi hari ini. Anak-anak silakan baca bupenanya juga dari tema 4 subtema 2. Semoga anak-anak memahami dan mengerti dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.